Hai guys, balik lagi di Uki Kevin. Kita lanjut di pembahasannya si Atta dan Fuji ya guys ya. Wah, seperti apa? Kita lihat videonya seperti apa ya. Kita tonton, baru kita reaksi bareng-bareng. Kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Yuk kita lihat videonya. Anang dan Asanti sebut Atta sedang difitnah terkait komentar tentang Vanessa guys ya. Aku tidak tahu tentang masalah mereka tuh tujuannya apa atau gimana, tapi aku yakin mereka makanya didoakan sama-sama dan teman-teman dibikin damai aja. kalau aku yakin nggak mungkin damai aja. mereka maksudnya Mas Anang. mau nyindir siapa-siapa. Menurut aku harusnya sih nggak gitu ya. Ayo tuh postingannya. Ini gue capture bukti bahwasanya Bapak Dodi Sudrajat, kakek Dodi Sudrajat yang sangat jolim kepada anak kandungnya sendiri, yaitu Vanessa, almarhumah Vanessa. Baca aja. Pantaskah seorang bapak mengata-ngatai anak seperti itu? Hah? Ketika anaknya mendapatkan musibah, bahkan musibah itu adalah jebakan orang, tidak benar dilakukan anaknya. Yakin kalian kalau dia itu tulus sama cucunya Galah? Yakin? Sama anak kandungnya aja begini nih buktinya. Oh ya, buat sekutunya satu lagi tuh, nenek Tessa Marisa atau Tessa Kaunang. Oh, Tessa Marisa ya. Itu buat sekutunya Bapak Dodi Sudrajat itu. Jangan sok tahu ya, Nek. Ya, mentang-mentang itu temen lu gitu kan. Kalau salah ya salah. Jangan yang salah dibenerin. Nggak bener. Inilah salah satu alasannya kenapa Papa mertua Wajib Faisal itu membuat prosedur kalau ada dari pihak Dodi yang mau nemuin Galah. Ini alasannya karena Bapak Dodinya jolim. No, anaknya sampai nangis baca postingan bapaknya begitu, dikata-katain sama bapaknya. Masa anaknya dapat musibah dibilang karma, dibilang balasan? Istighfar gue yang istighfar, jangan. Nanti kalau lu istighfar dosanya diampunin, jangan. Mendingan gue aja yang istighfar. Gesekan antara Atta Halilintar dengan keluarga Haji Faisal kembali terjadi. Drama belum ya. tuntas permasalahan Atta Aurel dengan fans garis keras Fuji terkait postingan video TikTok Atta "Jangan ya Dek ya" yang dituding menyindir Fuji. Kini Atta kembali jadi sorotan publik setelah mengunggah ulang unggahan soal mendiang Vanessa Angel yang merupakan menantu dari Haji Faisal. Hal ini bermula ketika ada sebuah akun yang menyinggung masa lalu Vanessa Angel. Nikah tanpa restu orang tua? Jangan ya Dek ya. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa. Terpaksa direstui karena hamil duluan. Paham? Tulis akun tersebut. Yang sangat disayangkan, Atta justru memposting ulang unggahan sensitif tersebut meski turut mendoakan almarhumah Vanessa Angel yang Pengikut followers Fuji naik 28,1 juta. Bayangin 4 hari Fuji naik followersnya 1 juta. Nggak kebayang kan? Nggak ada loh selebritis atau artis seperti si Fuji ini. Followersnya aja 4 hari 1 juta. Ya, kita doain si Fuji mungkin dalam beberapa bulan ini, dalam waktu singkat inilah ya, atau beberapa hari ini, mudah-mudahan dia mencapai 30 juta followers ya. Tentunya teman-teman fansnya Uti dari Sabang sampai Merauke, bahkan internasional ya, bahkan internasional penggemar-penggemar Fuji yang ada di Singapura atau di Malaysia, minta tolong ya bantu di follow supaya si Fujinya nanti sampai 30 juta dalam waktu satu bulan inilah ya, dalam waktu 1 bulan ini atau bahkan lebih ya. Dan juga jangan lupa di follow juga akun aku Robul juga ya, yang belum follow juga ya guys. Ini loh teman-teman, menurut aku 28,1 juta ini adalah followers setara dengan pengikut yang ada di internasional. TikToker internasional juga rata-rata kayak gini ya. Jadi kita bangga ya, si Fuji sekarang 28,1 juta followers, masuk ke 4 besar dengan followers terbanyak di Indonesia. Bayangin ya, bayangin aja dulu, masuk ke 4 besar followers terbanyak di Indonesia ya.
Padahal si Fuji ini buat konten awalnya 2021. Dia itu udah mulai booming 2021. Sementara senior-seniornya artis-artis ya, mau dia yang siapalah artis-artis yang viral-viral sekarang, bahkan dia bisa menyelip gimana aura si Fuji kan terbukti ya. Jangan lupa bantu di follow ya akunnya si Fuji ya guys, sama akunnya Rockbull juga ya, Rockbull juga. Oke, makasih. Mami saya tuh dulu pernah bilang, pembalasan dendam paling kejam adalah kasih mereka lihat prestasi kamu. Yang ngerusak bangsa itu adalah orang-orang yang julitin orang, gitu loh, orang-orang yang ngejudge orang lain. Apalagi kalau yang ngomong atau yang ngejudge itu orang-orang yang udah dewasa. Saya tahu banget rasanya disakitin sama orang-orang atau dikecewakan sama orang-orang yang saya pikir, loh kalian tuh harusnya jadi orang tua gue loh, kok malah ngefitnah dan ngomongin gue ya, gitu. Because maybe ada trauma itunya. Masa sih kita pengen julid itu jadi tradisi Indonesia? Kan gak mau. Saya khawatirkan pada akhirnya generasi yang muda-muda akan mikir gini, ya daripada gue capek-capek kerja keras latihan-latihan gue diomongin, mendingan gue jadi viral aja, gue gak diomongin malah dipuja-puja. Tentang birunya Atta Halilintar hilang. Halu banget tuh ngomong kayak gitu. Mana ada? Nggak mungkin lah. Katanya centang birunya Atta Halilintar hilang. Terus apa lagi? Followernya berkurang 2 juta hari ini. Hah? Katanya followernya Atta Halilintar hilang 2 juta. Bang Atta. Oh, ada lagi Bang Atta hari ini tuh. Gosip tentang Bang Atta. Nggak mungkin banget tapi kan ya. Masa centang birunya Bang Atta hilang, ngadi-ngadi lu pada. Heran gua. Kalau follower hilang 2 juta nih, bakal nambahnya 5 juta dalam waktu sekejap loh. Udah. Kehidupan Atta Halilintar tampaknya semakin terpuruk seiring dengan berbagai kontroversi yang mengelilinginya. Setiap langkahnya kini menjadi sorotan tajam setelah dirinya mengungkit kejelekan Bibi Ardiansa dan Vanessa Angel yang dianggap sangat tidak pantas. Jerat masalah demi masalah seolah sudah terstruktur untuk menjatuhkan nama baiknya sendiri. Dan tindakan tersebut telah menuai reaksi keras dari publik. Warganet secara luas mengungkapkan pendapat mereka, menyerukan agar Atta Halilintar diboikot dari seluruh stasiun televisi swasta di Indonesia. Penolakan ini semakin menguat setelah melihat tindakannya yang dianggap merendahkan martabat orang lain, terutama mengingat bahwa Bibi dan Vanessa adalah sosok yang sangat disayangi baik oleh keluarga maupun penggemar. Salah satu yang paling vokal yang mengecam perilaku Atta adalah Hotman Paris, pengacara kondang yang dikenal dengan sikap beraninya dalam membela keadilan. Dalam berbagai kesempatan, Hotman mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap tindakan Atta yang dinilai telah melanggar norma-norma etika. Kelakuan Atta Halilintar sudah tidak bisa ditolerir lagi. Jika KPI tidak segera mengambil langkah untuk memboikot Atta, saya akan melaporkan perbuatannya sendiri ke lembaga tersebut, kata Hotman dengan penuh semangat keadilan. Hotman mengungkapkan bahwa perilaku Atta sebagai public figure tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi penggemarnya. Seharusnya public figure seperti Atta memberikan contoh yang baik. Mengungkit aib orang yang sudah tiada bukanlah tindakan yang patut dicontoh. Ini adalah tindakan yang berbahaya dan menciptakan dampak negatif bagi masyarakat, tegas Hotman dengan nada serius. Pernyataan Hotman Paris ini mendapatkan dukungan signifikan dari publik. Banyak orang mengagumi keberaniannya dalam mencari keadilan dan mendorong etika profesional dalam industri hiburan. Tindakan Atta Halilintar sudah sangat keterlaluan. Harus ada konsekuensinya untuk pria yang merasa berhak untuk menyerang martabat orang lain, ungkap salah satu netizen yang memberi dukungan kepada Hotman. Sebagai tanggapan, KPI Komisi Penyiaran Indonesia juga terlibat dalam pembicaraan seputar kemungkinan pemboikotan Atta. Ini atau banyak laporan dari masyarakat mengenai konten yang tidak mendidik dan mengandung unsur penghinaan. Kami sedang melakukan evaluasi tentang situasi ini, terutama menyangkut tentang perilaku publik figur yang berpotensi merugikan. Sikap bebasnya berbicara bisa membawa masalah lebih serius bagi tayangan yang ditayangkan di televisi, ungkap salah satu anggota KPI.
Hari demi hari ancaman terhadap Atta semakin meningkat. Ancaman boikot yang datang dari banyak pihak membuat manajemennya harus mencermati situasi ini dengan cermat. Seruan publik yang masif untuk memotong hubungan dengan Atta menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih hati-hati dan kritis terhadap tindakan publik figur yang tidak sensitif. Di saat-saat menegangkan seperti ini, Atta Halilintar tampak semakin tertekan. Dia menghadapi berbagai masalah yang kian membesar dan dengan banyak pihak yang bersuara. Waktu yang tersisa untuk memperbaiki keadaan semakin tipis. Tak dapat dipungkiri bahwa ia harus bersiap untuk meminta maaf secara terbuka jika ingin memperbaiki citranya di mata masyarakat. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih tentang pernyataan dari video-video ini guys? Tulis di kolom komentar. Untuk Mbak Atta, makanya berhati-hatilah dalam memposting sesuatu. Makanya apalagi Atta ini kan public figure ya, otomatis ya bakal disorot gitu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.